motong-motong kayak gini. Masa giliran Bang Juma kalian diam, giliran saya kalian mengganggu kayak gini. Ya lanjut Bang, lanjut. Cuma nanya. Jadi saya peringatkan kepada kalian sebagai debaters Muslim, jangan pernah menantang meme bos. Mulai sekarang dan sampai selama-lamanya, jangan mencoba untuk menantang saya karena saya akan menjungkir balikkan semua narasi-narasi Anda. Jangan. Ya, itu mulai sekarang hormatilah meme bos adalah debaters sandal dari Kristen dan akan menjungkir balikkan kalian. Bukan gitu. Anda jangan mendoktrin sini. Tidak ada ajaran para nabi mengajarkan umatnya itu Tuhan jadi manusia. Kenapa Ayub tadi Anda Moderator. enggak, datanya di mana? Anda salah Bang Meme Bos. Bang Juma, terima kasih, mohon izin ya Bang Juma ya. Terima kasih. Ya buat teman-teman yang muslim di bawah, saya minta maaf kalau seandainya saya telah menyakiti hati kalian, tidak ada niat saya, tetapi di sini hanya sekedar untuk berdialog. Saya minta maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman yang di bawah, ya khusus beragama Islam dan juga yang ada di atas komal. Terima kasih Bang Juma, izin. Bos Babe mau kemana? Ayub 5. Ayub mengajarkan Tuhan jadi manusia, di mana datanya? Nggak ada kok. Kacau. Bang Nela, selamat sore. Iya, malam. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Selamat malam untuk Papua. Oh, Papua ya malam ya. Oh, Papua udah malam ya. Ya. Ini saya paling suka ini. Saya paling suka ini Bang Suma ini. Wah, paling suka kebanyakan baca Alkitab ya. Bagus. Bang Nelas dari Kristen, Katolik apa Protestan? Saya bisa Kristen, bisa Muslim, bisa Katolik. Karena di Papua ini kan toleransinya tinggi. Oh gitu. Satu rumah ada 3 keluarga. 3-nya agamanya beda-beda. Mungkin ada yang mau dinarasikan sama Bang. Waduh, silakan. tapi nggak gitu juga kali Pak, nggak gitu juga kali. Masa bisa Kristen, bisa Muslim, bisa Katolik, ya repot kalau kayak gitu. Tidak, maksudnya ibaratnya garis besarnya saja toh Bang. Cuma begini Bang, saya mau paling menanggapi sedikit Bang Suma. Ini Bang Suma nih paling asik sekali nih kalau ngomongnya. Jadi Yo itu mau sholat maghrib, lanjut dulu aja Pak. Iya. Oh, lanjut sholat aja Bang, lanjut. Enggak, Bang Jumanya itu tadi mau persiapan maghrib. Silakan kalau mau dilanjut. Saya juga lagi makan. Iya, saya mau tanya begini, Bang Suma percaya sama Al-Quran tidak? Itu ada Bang Moto itu. Assalamualaikum Bang Moto. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waduh. Sebagai seorang mukmin, seorang muslim, itu ya wajib percaya Al-Quran itu kitab sucinya umat Islam. Berarti sama toh. Kalau saya Kristen berarti sama. Saya juga percaya sama Alkitab. Yang membedakan kan manusia. Manusia ini percayanya sama sana, manusia yang situ percayanya sama sana. Cuma tujuannya kan sama sebenarnya. Nah, di sini kan. Oh, Bapak Pak Neles ini percaya sama Bible ya? Saya percayanya sama Alkitab yang selalu saya baca. Iya, Bible Anda kan? Nah, di dalam Bible kan, Anda iya, bagaimana lanjut. Iya. Anda percaya sama Bible Anda, ya. Bagaimana di situ Yesus menarasikan tentang dirinya? Mengenalkan dirinya itu, Pak. Misal kalau kami percaya kepada Al-Quran mengenai siapa Nabi Isa, itu dijelaskan berkali-kali. Pertama, dia manusia, dia ciptaan Allah, dia seorang nabi, dia seorang hamba. Nah, itu dijelaskan dalam Al-Quran. Dia orang yang terkemuka, dia banyak melakukan mukjizat-mukjizat gitu. Nah, menurut Anda, meyakini Yesus seperti apa sesuai dengan yang tertulis di Bible Bapak gitu? Jadi di Bible saya kan kayak Yohanes menyatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Terus dalam Yesaya, kalau tidak salah, sorry ya saya jarang baca Alkitab, sering dengar saja. Dalam Yesaya itu dia bernubuat bahwa akan datang Allah sendiri. Kalau tidak salah Yesaya 7 ya. Kalau tidak salah, mudah-mudahan tidak salah. Akan datang Allah yang menyerupai manusia. Ya, itu menurut kepercayaan saya. Yesaya 7:14 Pak ya. Yesaya 7:14. Mungkin. Saya jarang baca Alkitab soalnya. Oh gitu.
Ya, jadi saya selaku umat beragama, saya agama Nasrani, ya wajib saya percaya lah. Saya percaya bukan sekedar percaya, saya harus mengimani, begitu. Justru gini Pak, kalau merujuk kepada kitab Perjanjian Lama, itu banyak sekali yang menarasikan tentang siapa Tuhan itu. Tuhan itu esa, Tuhan itu tidak sama dengan makhluknya, Tuhan itu tidak bisa dibentuk, Tuhan itu tidak berubah, Tuhan itu bukanlah manusia, Tuhan bukan anak manusia. Nah, itu merujuk kepada Perjanjian Lama. Makanya Jadi saya kalau ingin- menurut saya begini Pak, menurut saya begini, mungkin menurut saya. Ini kan masing-masing orang ya. ya, kalau bisa menurut Menurut saya, Bible sih Pak. Roh Kalau Allah yang menurut menyerupai manusia, begitu. Roh Allah yang menyerupai manusia. Itu kalau menurut saya. roh itu kan sesuatu yang tidak nampak, Pak. Jadi roh itu Iya, berubah jadi nampak tapi- gitu. Iya, memang apa nama? Apa itu? Memang dalam nubuat tadi yang saya bilang. Jadi nubuatnya Yesaya kalau tidak salah. Jadi sebelum ada perjanjian baru, perjanjian lama itu sudah ada nubuat tentang nabi. Nabi-nabi bernubuat bahwa akan hadir Allah yang menyertai manusia. Jadi kami meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan, adalah Allah sendiri yang menyerupai manusia, begitu. Jadi Iya. apa Gini Pak, pandangannya? mau saya potong. Iya. Kami sudah belajar Pak, kami sudah membaca Bible Bapak, bahwasannya di kitab para Oh, berarti nabi bagus, Bang. tidak pernah. Jadi, Nah, kami Bang tujuan suka kami baca-baca juga mencari Alkitab, bagus. kebenaran. Ya, tujuan kami Iya. juga mencari kebenaran bahwasanya di Bible Bapak yang pernah saya baca tidak pernah Tuhan diterangkan oleh para nabi terdahulu sebelum Yesus ini mengajarkan umatnya, ya, ataupun di kitab Perjanjian Lama tidak ada mengajarkan tentang Tuhan itu menjelma menjadi manusia, itu nggak ada Pak sama sekali. Makanya kami di sini bertahan untuk memberikan narasi-narasi yang bersumber dari Perjanjian Lama itu sendiri, bahwasannya memang setiap para nabi tidak pernah mengajarkan Tuhan itu menjadi manusia, begitu Pak. Lalu Jadi, kenapa Bapak memang- bernarasi seperti ini? Apa yang membuat Bapak Itu kan mengimani? kan tadi saya mungkin menurut saya toh, itu menurut menurut- pandangan oh. saya. Iya. Gitu sih. Oke. Kalau menurut pandangan Bapak mungkin beda. Tapi saya bersyukur karena Bapak punya hari-hari masih sempatkan untuk baca Alkitab, ingin tahu. Wah, itu hebat itu, Tapi, Pak. Gini Pak Saya Neles, yang Kristen aja jarang. Pak, iya Pak. Anda punya pandangan berdasarkan dari apa gitu? Anda Saya punya menarik pandangan. kesimpulan. Jangan hasil dari asumsi sendiri. Tidak. Saya kan punya dasar kayak tadi Yesaya, Yohanes. Jadi Allah sendiri yang datang. Firman itu pada mulanya adalah firman. Memang firman itu diturun bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Berarti pada perjanjian baru kan dia mengarahkan kepada Allah yang akan turun, roh Allah yang akan turun menjadi manusia begitu. Aduh, kurang Gimana paham. nih Bang Erik? Bukan. Bapak ini punya narasi sendiri, cuman tidak berdasarkan dari Bible yang tertulis. Padahal tadi kan Bapak bilang, ya kami juga percaya Bible katanya. Gitu. Makanya pertanyaan ini minta jawabannya sesuai dari Bible yang tertulis. Misal tadi Yesaya berapa? Di situ berarti narasinya seperti pandangannya apa Abang ada? gitu? Ya, pandangannya Abang ada apa tidak ya? Enggak, tadi Bapak menarasikan Yesaya Ya, berapa? kalau pandangannya Abang ada, berarti Abang tahu. Kenapa harus jadi pertanyaan begitu? Itu namanya Abang cuma menyerang mungkin menyerang pribadi apa bagaimana. Abang tidak menyerangnya, tidak. Aduh, Ini kan manfaatnya dari terlalu jauh. komunikasi kan kayak begini kan kita cari solusi, Bang. Jadi Abang Nah, masuknya itu tuh bukan, dia, bukan makanya sebagai tadi orang mencari solusi, Bapak tidak. memulai tuh. Malah membuat jadi provokator di dalam sana sini begini Nah, buka contoh. babak begini.
Tidak. Izin Pak, bukan Jadi seperti itu. Ya Bapak gini loh Pak, Gi- terserah Bapak bagi kami, terserah Bapak mau nyembah pohon iya pisang juga terserah nggak ada saya, masalah. Maksudnya terserah Bapak ya terserah acuan Bapak Bapak, begitu. acuan Bapak menyembah pohon pisang ini dasarnya apa gitu kira-kira Pak? Dan Bapak menyembah Tuhan Yesus, Yesus sebagai Saya Tuhan yakin ini bahwa dasarnya Tuhan apa Yesus gitu? adalah Allah sendiri yang menyerupai manusia terus. Salahnya Iya, di mana? maksudnya saya kan Itu. kita kan mau belajar dari Bapak di mana Nah, literasi-literasi itu tertulis Pak bahwasanya tapi Tuhan penjelasan saya Tuhan kan yang tidak kelihatan ini abang menjadi anggap wujudnya seperti manusia sama seperti kita Pak. Itu yang abang kami minta dari Bapak. kalau abang Kami nggak ada tanya saya masalah Bapak nyembah menjelaskan. pohon pisang, nyembah knalpot juga nggak ada masalah Bapak. Izin Pak, izin. Iya, Bukan saya menyerang tidak Bapak. masalah itu urusan saya Pak. Begitu. Iya makanya kan kami mau belajar sama Bapak. Bapak Tidak. mendapatkan Kalau abang mau belajar, pertanyaannya tidak seperti begitu. Saya berikan jawaban. Abangnya kok protes sana protes ini. Ah, itu berarti abangnya sudah tahu. Sudah tahu jawabannya. Tapi Loh, pura-pura nanya. Bapak, tadi Bapak bawa Kamu dalil nanya ya saya tanya. Saya tanya Yesaya berapa biar kita baca Jadi gitu, Pak. abangnya ini cuma mau tidak ada efek jerah daripada pembahasan kali ini. Abangnya kayaknya mau cari apa ya? Bukan cari solusi, tapi kita tahu cari apa. Bapak pilot mau bantu jawab, silakan. Halo, ya. Tapi saya tertipu, Selamat malam. Bang, karena Bang rajin selamat baca kitab. malam. Ya Bang. Halo, Au saya elap. bunyi tuh, Cey. Aku agak Televisi. Iya kan kita kan sebagai kita Halo, manusia, malam. kita bertakwa Iya, kepada malam. Tuhan dan kita menyembah Tuhan. Ya. Kita meyakini kita itu adalah ciptaan Tuhan dan pastinya kita Selamat itu pasti malam. menyembah Tuhan yang menciptakan kita. Nah, dari ya malah. karena kita tidak sejaman dengan Nabi yang menyampaikan wahyu itu kepada kita. Nah, tentunya Nabi ini mewariskan kitab kepada kita, Pak. Di mana kitab itu adalah firman Tuhan. Nah, jelaskan kepada saya, Muslim, bagaimana Bapak menjadi Kristen gitu aja, Pak. Silakan, Pak. Saya menjadi Kristen karena memang saya percaya bahwa Bapak Nias keluar dulu lah tadi kan daripada ini. tadi sudah saya Aman, kasih masuk, tahu. Maluku masuk dulu. Ya, Bapak. Paci. Ya, Maluku lanjut. Iya, Maluku masuk dulu. Biar ketemu dengan Makassar ini. Ya, oke baik. Nah, bos, malam. Jul lagi sholat ya. Aduh, Iya, Bang Iman. Nanti. dari tadi ketemu tanya-tanya. Begini, Bapak. Kalau kita bila lihat dari tadi itu kan dibilang, ternyata nih Alkitab ini tiap kali jadi apa ya, wanita cantik untuk dibahas terus ya. Karena Betul sudah. sekali lah bahas. Iya, sekali bahas itu Tapi bagus, Om. Al-Quran Bagus dulu. kan kita kasih Tuh, luangkan waktu untuk baca Alkitab. itu. Satu yang berikut, Pak. Bapak cuma Iya. tadi tuh, aduh, kata nemangnya Akhirnya bosan begini, itu Pak. kita lihat Akhirnya bahaya. begini. Akhirnya begini, menyadarkan manusia agar menuhankan Sang Maha, tidak menuhankan manusia. Ternyata ketika berdiskusi dengan Islam tidak perlu menggunakan Al-Quran. Cukup menyadarkan orang yang menggunakan kitab sucinya sendiri Nah, bahwa Tuhannya itu adalah bukan manusia. ya. Begitu, Pak. Iya, begitu ya, Pak. Jadi gini, Pak. Satu hal yang paling relevan adalah seorang menjadi muslim apabila dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Ya, kalimat syahadat itu kan bersaksi toh. Kita pun teman ada. Dia karena kawin jadi mualaf lah. Dia Ali su baca 2 kalimat syahadat kah? Kata sudah. Bagaimana? Ya la ilaha illallah Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad itu Rasulullah. Lalu akan itu bagaimana? Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Lalu bilang, Nyong, Ale bersaksi di mana? Dia bingung. Loh, betulnya kalau saksi itu Ale lihat, Ale tahu. Saksi adalah orang yang melihat, orang yang merasa, orang yang mendengar. Ini Ale ini bagaimana? Ini kok bersaksi padahal tidak tahu kata itu mau SWT yang mana, SAW yang mana. Dia kan bingung. Akhirnya dia tuh mau bilang mana, aduh, bro, balik juga apa. Itu yang itu mau bilang.
Jadi bilang Warakah bin Nawfal yang ajar Nabi Muhammad itu tulis Injil dalam bahasa Arab itu, dia sudah putar balik itu apa yang ada dalam Alkitab. Jadi memang diplagiat, dijiplak, tapi dia jiplak putar balik. Akhirnya jadi antikris kan? Itu yang berat. Dunia rusak gara-gara ini. Jadi bilang aja ganti itu dia punya rumusan syahadat itu. Aku percaya, bilang aja begitu. Sama seperti Kristen bilang bahwa kami percaya, aku percaya bahwa Allah ada Bapa yang Maha Kuasa, itu aja. Karena Katolik tidak lihat, Pak. Kita tidak Ini menyaksikan. kesimpulannya apa ini, Pak? Aku belum nggak nangkep ini kemana arahnya. Arahnya adalah jangan sampai terlalu Pak Juma itu bilang Tuhan Yesus adalah manusia yang dipertuhankan. Itu tidak boleh itu sudah menghina, menghujat. Jadi Zuma itu dia cerdik. Dia tuh mungkin naik haji di Gunung Bawakarayan dulu kayak dia orang tua itu. Jadi dia itu pintar ngomong, kemudian dia pakai narasi ini untuk membodohi umat-umat yang masih bodoh itu supaya dapat donasi. Itu aja, Pak. Enggak ada yang lain. Saya izin bertanya, nggak perlu bawa framing, Pak, nggak bagus, apalagi tidak langsung ngomong sama orangnya. Orangnya framing luar biasa, cuma saya ini bawa aduh. Bawa donasi ke orang lain gimana sih? Nggak boleh gitu lah. Gini, tadi sebentar Pak, saya tanya sama Pak Pilon, Pak, gini. Ketika dikatakan bahwa Yesus adalah manusia, Yesus anaknya Bunda Maria, Yesus seorang hamba, Yesus utusan Tuhan, apakah itu salah? Siapa yang bilang salah, Pak? Benar aja. Benar, Pak. Nah, itu benar sekali. Benar. Oke. Menurut Bapak apa yang salah? Sekarang saya tanya sama Bapak, apakah Bapak menuhankan Yesus? Saya menuhankan Tuhan Yesus sebagai Kristus. Ya, menuhankan Yesus, yang dimana Yesus itu adalah seorang manusia, anak Bunda Maria, betul ya Pak ya? Benar, itu adalah kemahakuasaan Allah. Lah, itu kalau Anda menuhankan Allah. Manusia Yesus, kenapa katakan Bang lakukan pelecehan, Pak? Bukan. Saya menuhankan Yesus sebagai Tuhan. Yesus itu, Pak, adalah 100% Tuhan. Nah, tadi 100% Anda bilang manusia. Penghinaan ketika memang karena si Suma itu bilang setiap kali nggak salah berarti. Aduh. Dia dipertuhankan. Anak manusia dipertuhankan. Bapak mana 100%? Pak, mana 100% Tuhan, 100% manusia? Dalam Bible selama dia mana tertulis di dalam Bible? Di dalam Bible tertulis 100%. Saya. Di dalam Bible. Iya, di dalam Bible saya minta mana? Perlu ada dalam Bible. Taklik buta kau. Tidak perlu. Sudah perlu terus taklik buta kau. Perlu. Mana? Kamu ngomong bawa-bawa apa? Nah, sekarang gini. Izin saya potong ya Ustadz Alif. Gini. Kamu tadi mengatakan bersaksi. Sekarang saya minta kepada Anda di dalam Yohanes 6:40, sebab inilah kehendak Sang Pencipta, yaitu supaya setiap orang yang melihat Yesus, ya, yang melihat Yesus beroleh hidup yang kekal. Kamu pernah melihat Yesus? Sekarang ini kamu pernah lihat Yesus? Dalam iman. Saya. Gabro kau. Orang yang melihat tapi percaya. Itu iman. Terus kenapa kalian? Karena kau yang terus kenapa kamu tanya-tanya tentang kesaksian tadi? Kenapa kau tanya kesaksian tadi? Sebab dari belakang. Ini Yohanes 6:40, sebab inilah kehendak Sang Pencipta, yaitu supaya setiap orang yang melihat Yesus, ya, beroleh hidup yang kamu pernah melihat Yesus sekarang ini? Pernah kamu dari lahir pernah melihat Yesus? Pernah melihat Yesus? Saya tanya. Saya tanya kamu pernah melihat Yesus? Makanya kamu jangan bawa setelah ditanya balik bingung. Nah, makanya kamu tadi sok-sokan datang kesaksian Nabi Muhammad beginilah 2 kalimat syahadat. Yesus pun begini katanya, Yohanes 17. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwasannya engkau mengenal satu-satunya Tuhan yang benar dan Yesus utusan. Kami apa? Kamu taklik buta. Kami percaya. Cuma bisa menghujat kamu. Cuma bisa menghujat, memfitnah. Kamu yang menghujat. Saya minta di mana 100%? Saya minta di mana 100% manusia 100% Tuhan dalam Bible. Silakan. Kalau orang di mana Neles jawab Neles di mana 100% manusia 100% Tuhan? Bukan ketinggian. 100% manusia forum dipakai taklik buta kalian tuh. Mana coba tertulis? Nah, etika forum dipakai. Sabar dulu, Om dia masih bicara.
Datang-datang fitnah orang kau. Lompat kau kabur. Fitnah. Om Papilion difitnah ya? Coba Om Neles jawab Papilion. pertanyaan. Ya itu tadi kami yang tidak Saya enak bingung, mengatakan terlalu cepat jadi. gini Bang, maaf tadi mengatakan Bang Juma melakukan penghinaan, pelecehan, mengatakan bahwa menyembah manusia kan gitu Kristen. Yesus manusia, apalagi sampai tadi masalah donasi, apa hubungannya ke sana? Ya udah kembali ke konteks masalah diskusi menyembah manusia. Toh begitu kami tanya, Anda yakini juga Yesus sebagai manusia? Loh, salahnya di mana kalau kami mengatakan bahwa kalian memang menyembah Yesus, Yesus sebagai manusia? Silakan Iya, Bang Neles manusia. jawab. Jawab, silakan jawab. Markus 14:62. Itu yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa manusia sebagai manusia Yesus. Itu sebagai apa? Jawab aja. Jawabannya Markus 14:62. Oh, itu jawabannya. Om terlalu ketinggian ini Sabar emosinya. Bang Markus Siti. 14:62 itu memang Hotel lagi Bang langka ini Sidik, Bang Siti. nggak usah tinggi-tinggi dulu. Begini Hotel lagi ya. langka soalnya. Contoh Jangan. contoh begini. Kenapa Ini kayaknya menuhankan orangnya kecil manusia? ini. Kalau emosinya terlalu tinggi begini. Nah, ini masih hangat juga topiknya. Begini, Pak Neles, bener nggak di kitabmu tertulis Tidak, Lukas Bang, 2 ini nomor apa? Maaf. Aduh, Ini apalagi? topik dari awalnya apa sebenarnya nih sampai sudah ke sini nih. Ya ketuhanan lah. Apalagi nggak mungkin kita ngomongin emak-emak Pargoy, ini bukan forumnya, Pak. Jadi gini, Pargoy. di dalam Lukas Boleh lah. 2 nomor 11 di situ dikatakan hari ini telah lahir juru selamat Bagimu. Yesus Iya. bagimu Tuhan Juru Yesus selamat, Kristus Yesus di kota Kristus di Daud. kota Daud. Nah, yang lahir itu siapa Pak di situ? Yang lahir itu Allah yang menyerupai manusia. Terus salahnya di mana? Ikutin yang tertulis dulu. Yang lahir di situ siapa? Yesus. Kristus. Ah, Ya. siapa dia? Tuhan bukan? Yang lahir kayaknya bukan Yesus. Loh, kok kayaknya bukan Yesus? Lukas 2 nomor 11 Pak. Lukas 2 nomor 11 Aduh, ini coba. Coba dibaca lagi. Telah lahir Tuhan Kristus Yesus di kota Daud. Yesus itu sebagai manusia. Betul kan? Anda imani? Dan di situ dikatakan yang lahir itu Tuhan. Maka tidak salah kalau dikatakan Tuhan Anda manusia. Terus salahnya di mana? Ya salahnya ya Kalau Tuhan saya Kalau Bapak manusia, mau menyembah manusia silakan. Allah yang menyerupai manusia. Nggak ada masalah bagi kami. Cuman Bapak ya harus tegas di sini dalam berketuhanan. Ya benar kami menuhankan manusia Yesus. Selesai. Tahu aja Ustaz Alif. Tantangan kok. Itu Pak. Gak ada masalah Pak. Kan sudah saya bilang Bapak menyembah pohon pisang, menyembah knalpot, menyembah ban serep juga gak ada masalah Pak. Gak ada masalah. Ini berapa orang sekali nih? 1, 2, 3, 4. Wih, berarti saya diserang. Tidak. Bukan Gak ada diserang. menyerang Bapak. Tidak Pak. Kita membaca teks yang tertulis. Anda imani atau Enggak, tapi tidak? ini- Itu aja poinnya. Saya imani. Kalau saya tidak imani berarti saya bukan orang Nah, Nasrani. berarti tadi saudara Anda yang mengatakan Bang Juma penghinaan itu mohon diralat ya. Bahwa memang yang lahir itu Tuhan Yesus ya manusia gitu. Tidak salah Iya. kalau memang menuhankan manusia kan. Tidak salah. Tidak salah. Ya udah, makanya tadi saudara Anda suruh meralat ucapan itu karena nggak boleh. Saya bilang jangan narasikan dulu, orangnya lagi pamit istirahat lagi sholat gitu. Nah sekarang kembali, ini Bapak siap kena getahnya apa gimana nih yang nanggepin? Jadi begini Bang. Ya. Tadi kan jawaban saya kan begitu. Jadi Saya begitu kan Bang. begini. Iya. Kan Abang begini Bang, kembali ke awal dulu ya. Abang Muslim ya? Iya, kembali ke nol, mulai dari nol Iya. silakan. Nah, Abang percaya Allah tidak? Percaya Allah tidak? Sebagai seorang Muslim, kami mengimani Allahu Ahad. Allah itu yang esa satu, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan kelewat ya. Allahu Ahad, Allah itu esa satu. Allahu Somad, Allah itu tempat bergantung seluruh makhluknya, bukan yang digantung oleh makhluk ya. Terus yang lam yalid walam Berarti yulad, sama. tidak Saya juga beranak dan percaya tidak dengan yang ada diperanakan di- gitu.
dapat dapat juga Penghinaan. pelanggaran. Pelanggaran. Saya kan pertanyaan saya, abang percaya Allah tidak? Jawabannya kan percaya saja. Kenapa terlalu panjang? Loh, apakah jawaban saya Aduh, Bang. membuat Anda Waduh, susah. cukup jelas? Bapak, udah, kalau mau keluar mana sih? Kalau mau keluar mana? Apa? Kalau mau keluar mana? Sebenarnya pertanyaannya kan percaya Nah, dan tidak gitu. ada Cuma dua itu. Bang, saya Sidik keluar mohon TikTok maaf dulu. saya mau sholat Kalau sholat saya dulu, sebagai sholat dengan maghrib. saya juga Ya, percaya. saya Ya. keluar dulu ya, mau sholat maghrib. Menemani semua. Ya, jangan lupa sendalnya Pak di bawah Pak. Ya, Iya, oke. Allah, saya percaya tentu sampai saya dalilnya saya bawa gitu, karena saya nggak boleh asumsi, Pak. Bagaimana mungkin saya katakan tidak percaya sampai dalilnya saya sebutkan? Iya. Berarti kan sama tuh. Saya juga percaya tuh sama agama Oh, Anda saya, percaya Tuhan saya. Iya toh. Allah itu Berarti kan sudah esa. tidak ada persoalan. Oke, Terus sekarang yang saya jadi tanya. persoalan di sini apa? Itu. Iya, makanya saya tanya. Pak Neles percaya bahwa Allah itu esa. Ya, pertanyaan kayak gini aja nggak dijawab sih, Pak. Yo, Pak Dokter bantuin Pak Dokter, kasihan temennya nggak bisa jawab. Pak Dokter. Jangan, yang masih original aja, host. Oh ya udah ya. Halo, selamat Iya, Bang. sore. Itu Bang, Waduh. selamat kan kabur sore. jadinya. Gimana Porsche Pak? Pak Adi, hujan nggak di sana? Baik, jadi Pak Alip tadi tampilkan Lukas 2:11 yang lahir itu juru selamat. Ya. Tuhan. Ya. Jadi Yesaya 43 ayat 1, Tuhan itu juru selamat. Yesaya Ya. 63 ayat 8, Tuhan itu juru selamat. Jadi yang lahir itu kata malaikat juru selamat. Jadi di dalam iman Kristen, Yesaya 43 ayat 11, Tuhan itu juru selamat. Yesaya 63 ayat 8, Tuhan itu juru selamat. Tapi Pak Sesuai Dokter dengan- harus imani, Tuhan Anda baru lahir. Bukan, pengertiannya bukan seperti itu. Loh, jadi fakta kami itu Pak, mengerti- bukan masalah pengertiannya. kami mengerti bahwa Tuhan itu juru selamat. Jadi sesuai dengan nubuatan Nabi Yesaya bahwa seorang perempuan akan melahirkan seorang laki-laki yang disebut Allah perkasa, Bapa kekal, Raja damai yang kerajaannya selama-lamanya. Makanya malaikat berkata di Lukas 1:30-33, Maria, kamu akan melahirkan seorang laki-laki, engkau menamai dia Yesus, karena dia anak Allah yang maha tinggi, dan kerajaannya selama-lamanya. Iya, di Yesaya tadi Pak Adi. Di Yesaya tadi telah lahir Pak, telah lahir di situ di zamannya Yesaya telah lahir. Nah, ya jarak antara Yesaya dan Yesus itu berapa tahun Pak? 700-an tahun. Itu Bagaimana itu nubuatan. dikatakan Iya. Yesus? Itu Coba nubuatan. gini, Bang Erik, coba jawab. saya Saya pengen jawab. tahu menguji Pak Dokter dari Lukas 2-nya ini. Ya. Silakan Iya, Pak Pak. Dokter. Di Yesaya tadi, Yesaya 9 ayat 5-6, seorang Yesaya perempuan lagi. melahirkan laki-laki, yang dilahirkan itu disebut Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, yang kerajaannya selama-lamanya. Itu nubuatan. Kalau itu dikatakan nubuatan, berarti saat itu belum terjadi. Maka yang terjadi itu nubuatan itu di Lukas 1 ayat 30-33, malaikat Gabriel berkata kepada Maria, "Hai Maria, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, namailah dia Yesus. Dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi dan kerajaannya selama-lamanya." Di Ibrani 1 ayat 8 tentang Pak Dokter, anaknya. Pak Dokter, Allah nggak usah kemana-mana Pak Dokter. Saya sedang tidak mempolemikan, bikin ribet, enggak Pak Dokter. Cukup selesaikan aja perkaranya. Hari ini telah lahir juru selamat, Tuhan Yesus Kristus di kota Daud. Baik, Enggak usah kita bawa banyak ayat Pak Dokter. baik.
Itu aja. Anda kan mengimani di situ bahwa menurut Lukas 2 ayat 11 dikatakan Tuhan itu baru lahir